Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Wahyu Widiana Handayani, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Jepara. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, yaitu dengan Ibu Diah Maulina, ya. Ibu Diah Maulina mengajar mapel Bahasa Indonesia. Oke. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi Bu Wahyu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan praobservasi sebelum Ibu Diah melakukan nantinya observasi di kelas. Oke. Sebelumnya bisa Ibu Diah ceritakan bagaimana tujuan dari observasi nantinya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Wahyu observasi nanti yaitu siswa mampu menulis teks negosiasi dalam bentuk dialog ataupun naratif. Seperti itu. Siswa mampu menulis teks negosiasi dalam bentuk narasi atau dialog. Oke. Kira-kira nanti kelas yang mau di supervisi atau di observasi kelas berapa ya Bu? Di kelas 10 Bu, 10 APHPI 1. Oh, 10 APHPI 1. Dan waktunya kapan Bu? Hari Selasa siang ya Bu ya, jam terakhir, 2 jam terakhir. Oke. Dari tujuan pembelajaran itu nantinya poin-poin terpenting apa yang nanti perlu diamati? Kalau saya nanti karena ini ada pembelajaran berkelompok, berarti tanggung jawab dalam kelompok ya, dan yang pastinya itu keaktifan siswa baik dalam kelompok ataupun individu nanti. Oke, berarti nanti yang perlu diamati adalah kerjasama, kemudian keaktifan ya. Iya. Itu saja. Oke. Kira-kira nanti strategi yang akan digunakan Bu Diah apa ya? Kalau strategi pembelajarannya saya pakai PJBL Bu, Project Based Learning, dengan memodifikasi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Itu Bu. Pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya. Nanti iya. Berarti KSE-nya akan dilakukan sebelum pembelajaran ya, waktu sebelum apersepsi begitu. Iya. Kira-kira seperti itu iya, ya. Kira-kira seperti itu Bu. Kemudian untuk harapan Bu Diah sendiri setelah adanya supervisi ini bagaimana? Kalau harapan saya berarti ketika observasinya berjalan lancar. Nah, kalau setelah observasi atau setelah supervisi, saya ingin siswa itu menjadi lebih aktif, lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pada tujuan pembelajaran menulis teks negosiasi. Mungkin itu saja dulu Bu Diah. Terima kasih untuk kegiatan praobservasinya. Kita tunggu nanti kegiatan pas observasi atau supervisinya. Terima kasih Bu Wahyu, sama-sama. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Iya, sama-sama. Model yang ya, jadi nanti kalian akan belajar membuat teks atau menulis teks negosiasi ya, dalam bentuk dialog atau naratif ya. Sudah tahu contoh atau sudah pernah membaca kan? Sudah. Sebelum masuk dia ada pertanyaan. Itu jadi yang pertama, yang di sana jelas ya sih? Ya jelas. Ini cukup? Kurang? Sudah? Nah ini ya. Oke. Sudah jelas? Ya. Nah,
hidup pasti kalian sudah pernah melakukan negosiasi. Salah satu aja. Contohnya negosiasi apa no? Oh, negosiasi minta dibelikan kuota aja ya, HP-nya ya. Sekali dia jadi anak ya, mintanya hanya kuota nggak HP. Oke. Lalu yang kedua, apakah kalian pernah hari Senin? Oke, sehat ya? Dengan cuaca yang seperti ini, diharap kalian tetap menjaga kesehatan. Satu, kalau hujan, yang naik motor ya berangkatnya pakai jas hujan. Ada yang nggak punya jas hujan? Nggak punya jas hujan? Nah, nanti beli ya. Oke. Kalau nggak nanti telepon dia ini maksudnya dia belikan. Terus makan makanan bergizi ya, jangan makan makanan yang enak. Karena enak itu belum tentu gizinya bagus ya, gizinya banyak. Misalnya kalian yang cewek ini biasanya susahnya apa ya? Sebelah. Oke, nah itu sebelah itu enak ya, kenyang, tapi kandungan gizi atau vitaminnya itu tidak begitu banyak ya. Banyak makan sayur, makan buah, nasi pasti ya, kalau orang Jawa itu belum makan nasi itu belum makan. Oke, nah pada hari ini nanti kalian akan atau masih belajar pada materi apa kemarin? Negosiasi. Sebelum masuk ke materi, kita presentasi dulu sambil ice breaking. Ya. Ice breakingnya tapi nggak main-main. Ya. Oh iya, tadi sudah berdoa ya di jam pertama atau belum? Sudah. Sudah berdoa, kalian berdoa dalam hati aja. Nanti ketika Budia panggil untuk presensi, kalian menjawabnya kan kadang pakai baju Bu, ya kan? Ada Bu. Nah, untuk hari ini kalian menjawabnya dengan menyampaikan atau mengucapkan quotes atau kata-kata hari ini. Sudah punya? Apa aja yang kalian rasakan hari ini jadikan quotes hari ini ya? Gak usah pikir susah, bukan buat plakat ini ya. Bu, santai aja, dan buat plakat quotes-nya. Oke, bisa ya? Apa yang kalian rasakan hari ini sampaikan untuk quotes atau kata-kata hari ini. Kayaknya suasananya syahdu ya, suasananya syahdu. Kayaknya bisa untuk mencari ide atau inspirasi. Sudah? Oke, sambil presensi ya, kalian sampaikan quotes dari ini. Yang keras ya nanti ya, supaya teman-teman sekelasnya nanti mendengar. Oke. Yang pertama, Abi Maulan. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan jika tidak mengerjakannya. Selamat pagi Budia. Selamat pagi Bu. Kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas ya. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ini mengenai observasi yang sudah dilakukan kemarin di kelas 10 APBI. Dari percakapan pasca observasi ini pasti dia memiliki suatu keinginan atau tujuan dari observasi kemarin. Mungkin bisa disampaikan keinginan atau tujuan dia yang akan dia peroleh dapatkan dari observasi pasca
evaluasi terlebih dahulu, bisa merefleksi apakah saya pembelajaran kemarin itu sudah optimal atau belum, sudah maksimal atau belum, yang kemudian saya akan refleksi agar bisa di pembelajaran berikutnya bisa menjadi lebih baik, lebih menyenangkan ya, lebih bisa mengerti kebutuhan peserta didik seperti itu. Setelah melakukan observasi itu, bagaimana perasaan atau kesan dia setelah melakukan pembelajaran kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, saya cukup senang Bu, karena tujuan pembelajaran atau target pembelajaran hari itu alhamdulillah bisa tercapai. Jadi saya cukup puas meskipun ya ada beberapa kekurangan atau hambatan yang namanya saja juga antara guru dengan siswa ya. Siswa itu tentunya apalagi di SMK pasti ada sedikit kendala. Tapi saya cukup puas karena target atau tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Bisa dia sampaikan tujuan pembelajaran yang ada dalam modul ajar. Kemarin itu kita ambil pada teks negosiasi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu diharapkan siswa mampu menulis teks negosiasi dalam bentuk narasi atau dialog. Apakah tujuan pembelajarannya bisa tercapai kemarin? Ya, alhamdulillah tercapai. Ya, ada yang siswa ada yang membuat karena berdiferensiasi ya, jadi pada diferensiasi hasil atau produk itu siswa ada yang membuat dalam bentuk narasi atau paragraf dan ada yang membuat dalam bentuk dialog. Jadi saya bebaskan mereka lebih menyukai membuat dalam bentuk narasi atau dialog, silakan sesuai dengan keinginan dan harapannya masing-masing seperti itu. Dalam pembelajaran kemarin, apakah ada hal yang buat bagi dia itu sudah memuaskan atau cukup memuaskan atau belum? Yang namanya pembelajaran ya pasti ada, tidak bisa 100% atau sempurna ya, mereka manusianya. Jadi ada yang memuaskan dan ada juga yang tidak kurang memuaskan. Kalau memuaskannya itu saya melihat dari antusias siswa ya, dari keaktifan siswa, kolaborasi mereka itu sudah bisa melakukan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dan mereka saya lihat mereka senang. Terlebih ini materinya kan bukan video ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu ada, karena namanya negosiasi kita kan nggak mungkin lepas dari negosiasi, jadi mereka itu lebih antusias ya. Kemudian untuk membuatnya tadi juga dibahas bisa dengan paragraf atau dengan dialog, mungkin lebih banyak yang dialog, tapi tetap ternyata ada siswa yang suka dalam bentuk narasi juga. Jadi benar-benar diferensi saya itu bisa mengena ke siswa sesuai dengan bakat dan minatnya peserta didik seperti itu ya. Kalau kurang memuaskannya mungkin dari misalnya dalam satu kelas siswa itu kan pasti ada yang antusias ya, ada yang mungkin kurang, bukan kurang dalam arti bukan tidak menyukai sama sekali, tetapi ada yang satset, ada yang nanti seperti itu. Paling hanya seperti itu sih. Kalau dalam suatu skala 1 sampai 10, menurut dia berada di posisi mana? Ini mau jawaban yang jujur atau ini ya? Kalau ini bukan maksudnya saya merasa baik atau apa ya. Kalau saya merasa dari modul ajar yang saya buat, kemudian target atau tujuan pembelajaran yang tercapai, saya merasa berada di angka 8. Iya. Jadi kalau untuk menuju yang sempurna 10 berarti masih kurang 2 ya? Iya. Jadi tadi masih ada beberapa yang masih kurang ya? Iya. Kemudian karena ada beberapa yang masih kurang, berarti masih ada beberapa hambatan atau kesulitan yang kemudian temukan waktu pembelajaran kemarin. Bisa kemudian jelaskan atau sebutkan kehambatan atau kesulitan apa? Ya, yang pastinya kalau hambatan itu atau kesulitan ada yang pertama tentang kesiapan siswa. Kesiapan siswa itu kan masing-masing tadi ya. Siswa itu kan banyak karakternya, ada yang satset, ada yang
nanti atau apalagi saya jamnya siang, nah itu kan jam-jam rawan, aduh ada yang mau ngantuk-ngantuk dulu kayak gitu ya. Jadi kesiapan siswa itu yang pertama kesiapan siswa, lalu yang kedua apa ya, tentang sanitasi ya. Untuk persiapan misalnya seperti ACD, kalau di itu terlalu tinggi ya, mungkin jadi jarak pandang siswa ketika kita membuat presentasi itu mungkin terlalu jauh ya, dan terlalu tinggi untuk dilihat itu kurang nyaman. Paling hanya seperti itu sih. Tapi kalau terus sinyal ya, misalnya wifi, jadi